Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Buya, saya mau bertanya mengenai hal akidah. Bagaimana pengertian mukhalafatun lil hawadis yang mengenai Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah? Karena tempat dan arah itu ciptaan Allah. Terus bagaimana kita memahami, menemukan wujudnya Allah Ta'ala, meyakini wujudnya Allah Ta'ala, tetapi dengan tidak bertempat dan tidak berarah itu bagaimana, Bu ya? Sebelum saya jawab, otakmu di mana? Yakin ada otak? Mau dibilang kamu dasar tidak berakal? Mau? Tidak berakal. Coba akalmu di mana? Mana? Di mana otakmu? Kepala. Mana kepalamu? Di mana? Bagian mana otakmu? Mana otakmu? Siapa yang bilang otak di kepala? Yang kita yakini tidak harus kita lihat. Tidak harus kita lihat. Dan kita bisa meyakini suatu. Sakit hati. Ditinggal hati. Sakit hati. Pernah lapar enggak? Warnanya apa? Hijau. Rasa. Rasanya di mana? Lidah. Di perut. Katanya rasa pakai lidah. Indra keberapa itu? Kita ngomong urusan manusia saja nggak paham, mau ngurusi Allah. Ayo. Oh enggak? Allah agung. Ya, saya tahu rindu, saya kangen, saya lapar, ya enggak? Saya kangen. Bohong kamu kangen. Ayo, mau digituin? Nggak bisa. Saya kangen sama istri saya. Bohong. Saya ngerasain kok. Sakit hati. Bohong. Ada. Baik. Saya pahamkan jadi. Untuk meyakini sesuatu tidak harus kita melihat. Untuk meyakini sesuatu tidak harus kita merasakan. Yang memaksakan meyakini sesuatu harus melihat dan merasakan hanya orang gila. Anda tidak gila, saya yakin. Sehat kan? Santai saja. Coba. Anda seorang anak-anak cerdas di kampus fakultas kedokteran. Anda bisa menilai siapa yang gila dan siapa yang cerdas. Ceritanya ada beberapa mahasiswa, 1, 2, 3, 4, 5. Ada profesor hebat. Ini adalah memamerkan tentang obat-obat, bermacam-macam obat. Cuman ada satu ini obat macam-macam, ada segelas. Gelas itu putih. Gelas airnya putih. Cuman sang profesor kedokteran itu berkata, "Hei mahasiswa, hati-hati. Ini bukan minuman, ini air keras. Kalau kau minum, ususmu brodol." Ya, paham usus brodol? Kalau kau minum, ususmu brodol. Coba, mahasiswa yang lain dengar yang ngomong siapa? Gurunya pasti ngerti. Ada satu anak katanya paling cerdas. "Sorry dok, saya tidak akan percaya kepada segala sesuatu kecuali aku coba dulu." Yang gila yang mana kira-kira? Cukup omongan seorang profesor, kita bisa percaya dengan profesor? Percaya kan? Pernah lihat Amerika? Ayo, pernah lihat? Iya, belum. Ada enggak Amerika? Yakin? Dari mana? Katanya orang kayak apa? TV, orang fasik. Baik. Katanya orang biasa saja kita percaya. Bagaimana kita? Katanya Nabi, katanya ulama, ada surga, ada neraka. Jadi berbicara tentang Tuhan Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apapun yang engkau bayangkan. Sekarang kau jelajah dunia dengan akalmu, dengan matamu, dengan telingamu. Setelah kau mendengar sesuatu yang paling indah, Allah tidak seperti itu. Kau pandang sesuatu yang paling kecil, paling gede, paling menakutkan, paling Allah tidak seperti itu. Apalagi hayalanmu sehebat apapun, Allah tidak seperti itu. Karena apa? Allah tidak bisa masuk dalam hayalanmu. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Allah tidak memerlukan langit. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah sudah ada. Allah di mana? Mana itu tempat. Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh mana dan mana. Saya tidak paham. Engkau memahami dirimu saja nggak paham, ingin paham tentang Allah. Kan begitu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-ajzu adar fil idraki ma'rifatu. Justru imanmu yang sesungguhnya adalah
tidak bisa paham tentang Allah. Kenapa Allah tidak bisa masuk dalam akalmu? Allah gimana ya? Tidak masuk dalam gimana. Sebab gimana itu adalah gimana kucing jalannya, gimana ayam makannya. Allah nggak masuk dalam gimana. Dalam apa? Bagaimana? Itu pertanyaan manusia. Jadi Allah maha ada. Yang menciptakan ars tidak butuh kepada ars. Allah tidak di alam, tidak di luar alam. Karena Allah yang menciptakan alam. Lalu Allah ada. Nanti biasanya, wah, kalau begitu saya bingung, nggak bisa percaya adanya Allah. Nah, diskusinya bukan begitu. Diskusinya kalau memang nggak paham, saya nggak bisa percaya Allah. Kamu nggak percaya adanya Tuhan? Diskusinya beda. Kalau nggak percaya ada Tuhan, sekarang saya ajak diskusi tentang Tuhan. Alhamdulillah, untuk percaya adanya Allah itu sangat mudah. Karena apa? Biarpun ada yang ngaku Tuhan selama ini kayak Fir'aun, itu sampai hari ini tidak pernah mengatakan aku menciptakan rembulan. Fir'aun itu ngaku Tuhan, tapi tidak pernah ngomong dia menciptakan matahari. Sekarang meja ini ada yang buat atau tidak? Yakin? Oh enggak, ini jadi sendiri. Gila saya kalau ngomong. Ada yang buat? Masjid ini ada yang buat? Masjid Karangmalam, masjid unik, tidak dibuat, ada sendiri. Percaya? Enggak percaya. Ada, tahu yang lihat, tahu yang buat enggak? Enggak tahu. Saya enggak tahu ngelihat, saya enggak tahu. Tapi yakin enggak? Yakin. Kecil ini kecil. Ini cuma bangku segini aja. Ini bisa terjadi kena angin, terpaan angin bolong ke sini. Ada yang membawa? Yakin? Barang kecil. Kemudian masjid lebih gede lagi. Ada yang buat enggak masjid? Baik. Wong yang kecil gini saja kita nggak percaya kalau nggak ada yang membuat kok. Masa masjid segede ini nggak ada yang buat? Pasti ada yang membawa. Yang membuat ada enggak? Ada. Bagaimana kalau masjid ini saja pasti ada yang membuat? Bumi ada yang buat enggak? Kok jadi berubah tidak? Kenapa? Ada yang membuat. Siapa yang membuat? Fir'aun tidak pernah ngaku. Pak, tukang Pak, siapa tetangga kita juga nggak ngaku. Siapa yang membuat? Sang Al-Khaliq, sang pencipta. Rembulan, matahari, ada yang menciptakan. Lalu menciptakan kayak apa? Tidak kayak ciptaannya semuanya. Sementara kita hanya bisa melihat ciptaannya, berarti Allah harus tidak seperti yang kita lihat. Sampaikan. Lalu seperti apa? Tidak seperti kamu, tidak. Lalu Allah ada, selesai. Sampai batas di sini. Allah ada. Maka di saat kita menyamakan Allah harus bertempat. Kalau Allah bertempat sama dengan makhluknya. Makanya hakikat hilang iman. Allah tidak butuh arsy. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah menciptakan tempat. Kapan Allah bertemu dengan tempat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Ini adalah pembahasan yang saat ini banyak tergelincir, namanya kaum musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah duduk di atas arsy. Allah menciptakan arsy, tapi Allah tidak memerlukan arsy. Allah ada, bukan di atas arsy. Selesai. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu dijawab adalah dengan sederhana. Biasanya anak-anak belajar falsafat yang belum selesai bingung. Jadi selesai. Allah ada dan tidak seperti apapun. Kalau seperti apapun itu bukan Allah. Allah seperti matahari, ya itu matahari. Bukan Allah. Seperti rembulan, ya. Seperti apa, ya? Enggak seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Maka karena tidak seperti apapun, Anda tidak akan paham. Sebab yang Anda pahami apapun. Sementara Allah tidak seperti apapun. Terus, yang Anda pahami apapun, sementara Allah tidak seperti apapun, selesai. Nah, kemudian setelah itu ini dialog akidah. Ternyata yang menghantarkan iman adalah Allah. Orang bisa ngerti dialog akidah belum tentu kuat iman. Tapi begitu sebaliknya, orang kampung seperti ada seorang Arabi, orang kampung begitu mudahnya percaya adanya Allah. Imam Asma'i bertanya kepada seorang kampung, bapak-bapak pegunungan, Pak, gimana kamu percaya adanya? Kamu percaya Tuhan ada? Oh, percaya dong. Gimana kamu percaya adanya Tuhan? Kalau ada kotoran onta, berarti tadi ada onta di sini. Ada ontanya. Masa ada kotoran onta, nggak ada ontanya? Kalau ada bekas kaki berjalan, ada bekas kaki. Kalau di padang pasir, kalau orang kaki berjalan di atas padang pasir, ketahuan sampai kemanapun. Kalau ada bekas kaki, berarti tadi ada orang berjalan. Ada bekas, berarti ada yang buat bekas. Berarti ada rembulan langit, berarti harus ada yang menciptakannya. Dan Fir'aun tidak pernah ngomong menciptakan. Abu Lahab juga tidak pernah mengatakan. Namrud tidak pernah mengatakan. Siapa yang menciptakan?
bukan manusia, bukan manusia, bukan apapun. Lalu siapa? Sang pencipta, Al-Khaliq. Dan namanya Al-Khaliq itu dalam akidah kita adalah Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalam. Itu namanya, nama Allah. Sang pencipta punya nama banyak. Selesai. Alhamdulillah, amanna billah. Ya, amin. Alhamdulillah. Guyonan tadi apa? Oh, serius. Guyonan. Kita nyantai saja masalahnya. Baik. Guyonan insyaallah. Nanti kaget dan tidak deh, senang karena memang biar tidak pada ngantuk saat-saat begini. Karena bicara keimanan jangan terlalu tegang, nanti malah gak nyampe. Alhamdulillah sudah iman kepada Allah.